Langsung saja saya akan menjelaskan source code menu Java, di mana di sini kita punya terdapat 3 variabel, di mana nama sebagai tipe data string, harga dengan tipe data double, dan kategori sebagai tipe data string. Nah, kategori nanti digunakan untuk seperti di makanan dan minuman. Selanjutnya itu saya juga membuat konstruktor, di mana metode ini dipanggil saat membuat objek baru. Ini memastikan setiap item menu memiliki nama, harga, dan kategori saat dibuat. Nah, dari konstruktor ini kita juga memenuhi indikator, yaitu implementasi kelas dan objek. Nah, selanjutnya itu method getter. Nah, method getter ini seperti get nama, get harga, dan get kategori, yang berfungsi untuk mengizinkan kelas lain seperti main mengakses data item menu secara terkontrol. Nah, juga di method getter ini juga kita memenuhi indikator, yaitu implementasi metode. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan main Java yang merupakan logika aplikasinya. Di sini saya sudah membuat daftar menu, yang dimana daftar menu ini ada makanan dan minuman. Di daftar menu ini minimal ada 4 makanan ataupun 4 minuman. Nah, di sini terdapat berbagai menu, yaitu nasi goreng spesial dengan harga 35.000 dengan kategori makanan. Nah, ada juga seperti nasi goreng, ayam geprek sambal mata, dan mie balades. Nah, selanjutnya itu kita juga membuat daftar menu minuman. Di sini juga minimal 4 buah, seperti es teh manis dengan harga 5.000. Kita menggunakan titik di sini karena kita menggunakan tadi tipe data double untuk harga, dan kategori itu minuman. Ada juga seperti teh obeng, jus alpukat, dan air aqua. Nah, selanjutnya itu kita membuat variabel global untuk menyimpan pesanan, di mana variabel global ini terdapat seperti pesanan nama dan pesanan jumlah. Juga kita membuat total pesanan dengan nilai 0 karena kita belum memberikan nilai awalnya, atau kita belum menentukan nilai awalnya. Nah, selanjutnya itu kita diminta untuk membuat variabel total yang meliputi yaitu total biaya sebelum pajak, biaya diskon, biaya layanan, dan biaya lainnya seperti biaya pajak, total akhir, info diskon, dan info penawaran. Nah, lanjut kita masuk ke source code berikutnya, yaitu method, yang dimana metode ini berfungsi untuk menampilkan menu. Nah, berikut merupakan source code dari metode ini. Yang pertama, metode ini bertanggung jawab untuk menampilkan semua item di daftar menu. Kedua, logika tanpa perulangan. Kan tadi diminta kita untuk membuat logika tanpa melakukan perulangan dan menggunakan if else. Karena ada batasan untuk tidak menggunakan perulangan, setiap item menu seperti daftar menu 1 atau daftar menu 2 diperiksa dan cetak satu persatu menggunakan struktur if sederhana berdasarkan kategori makanan maupun minuman. Nah, ketiga yaitu kita juga masih lanjutkan metode mainnya, yaitu yang pertama tadi kan metode main. Nah, sekarang kita lanjut ke metode tampilkan menu, di mana kita memanggil program tampilkan menu, baru program meminta input pesanan dari pengguna, di mana maksimal 4 jenis menu, yang dimana tadi itu makanan ataupun minuman. Nah, selanjutnya itu struktur keputusan input. Logika menerima input pesanan 1, lalu menggunakan if dan else if. Jika kita analogikan, yaitu jika pesanan diterima, maka untuk menentukan apakah program harus meminta input pesanan 2 dan 3 ataupun 4, tergantung apakah pengguna mengetik selesai ataupun tidak. Nah, setiap input pesanan ini teruskan ke metode proses input pesanan. Jadi pesanan ini kita teruskan ke proses input pesanan, dimana input pesanan pertama terdiri dari
string input string dan indeks posisi. Dengan indeks posisi ini nilainya 0. Nah, di sini kita melakukan pemisahan string di mana input nasi padang dipisahkan menggunakan metode sama dengan untuk mendapatkan nama menu dan jumlah. Terus untuk validasi formatnya kita menggunakan struktur if else digunakan untuk memeriksa apakah input memiliki format yang benar, terdiri dari dua bagian. Terus untuk validasi jumlahnya kita menggunakan if bersarang yang digunakan untuk memastikan jumlah pesanan adalah angka positif. Terus untuk pencarian menu kita menggunakan array daftar menu. Array daftar menu yang dilakukan tanpa perulangan. Program ini menggunakan serangkaian if else. Nah, if ini cocok dengan nama menu yang diinput dengan setiap item menu yang ada, seperti daftar menu ke 0 sampai hingga daftar menu ke 7. Kan untuk array itu kan indeksnya itu dimulai dari 0 karena kita diminta tadi minimal 4 minuman dan 4 makanan. Jadi jika kita tambahkan 4 minuman dan 4 makanan itu kan ada 8. Nah, jika kita ubah ke indeks, jika dimulai dari 0, jadi semuanya 7. Makanya setiap item menu yang ada itu terdiri dari daftar menu 0 sampai daftar menu 7. Selanjutnya kita melakukan ini juga kita berlakukan dari pesanan selanjutnya seperti pesanan 2, pesanan 3, dan pesanan 4. dan equal data makanan, yang dimana ini merupakan penggunaan string dan perbandingan. Jadi kita lakukan seterusnya menggunakan seterusnya di bawahnya, yaitu menggunakan if sampai ke daftar makanan keempat. Di minuman juga pun di minuman pun kita juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan logika perbandingan if di minuman, seperti daftar menu keempat dengan get kategori equal dan choice of itu minuman. Selanjutnya itu kita masuk ke metode untuk memproses input pesan dari pelanggan, di mana terdapat dari parameter input string ini itu digunakan untuk format nama menu dan jumlah, dan indeks posisi merupakan posisi dari pesanan antara 0 sampai 3. Selanjutnya itu kita mengimplementasikan array dan string, itu memisahkan nama menu dan jumlah dari input string. Cara itu public static void proses untuk pesanan. Nah, di sini kita melihat ada parameter string input string dan integer index posisi. Nah, selanjutnya itu kita diminta untuk membuat struktur keputusan if else untuk validasi format input, dimana di sini itu if par let jika tidak kepesanan 2 maka format input salah, harap gunakan format nama menu atau jumlah. Maksudnya itu jika pembeli tidak memasukkan nama menu sama dengan jumlah tetapi mengetik hal yang lain, maka program akan mengirimkan pesannya itu format input salah, harap gunakan format yang ini. Nah, untuk nama menu input dan jumlah string ini kita buat menjadi string method dengan menggunakan string. Selanjutnya itu kita buat struktur keputusan if bersarang untuk validasi jumlah, dimana di sini yaitu jika jumlah lebih kecil atau sama dengan 0 maka sistem akan print jumlah pesanan harus lebih dari 0. Pesanan ini diabaikan. Nah, jika pembeli
harus berupa angka. Pesanan ini diabaikan. Nah, di sini dan juga untuk mencari menu di daftar menu dan hitungan biaya, kita menggunakan boolean, di mana nilai booleannya itu true ataupun false. Di mana jika menu ditemukan maka nilainya false, dan kita menggunakan tipe data double string untuk harga item serta kategori item. Nah, di sini kita menggunakan if as if untuk mencari menu di array daftar menu tanpa perulangan. Nah, kita cek satu persatu nih. Jika daftar menu nama equal. Jika kita cek daftar menu get nama dan memasukkan input, nah jika menu ditemukan maka hasilnya true. Harga item sama dengan daftar menu dengan nilai 0 dan get harga. Nah, kategori item sama dengan daftar menu dan get kategori. Nah, kita juga berlakukan seperti ini di bawahnya, tapi menggunakan else if. Berbeda dengan yang pertama itu menggunakan if, tapi ini merupakan lanjutan dari if. Nah, selanjutnya itu struktur keputusan if else jika menu tidak ditemukan. Nah, di atas tadi kan jika kita cek satu persatu apakah menu ini ditemukan di daftar menu, sedangkan di bawahnya itu mencari menu yang tidak ditemukan. Baik, demikianlah penjelasan detail mengenai struktur kode dan logika pemrograman restoran ini. Secara keseluruhan, program ini telah berhasil mengimplementasikan semua persyaratan yang termasuk yaitu inisialisasi data menu menggunakan array of object, pemrograman pesanan terbatas yaitu maksimal 4, dan perhitungan total biaya yang mencangkup skenario struktur keputusan diskon seperti diskon 10% jika total harga pesanan yaitu 100.000, dan penawaran beli 1 gratis 1 untuk minuman jika totalnya yaitu 50.000. Nah, semua indikator penilaian seperti penggunaan tipe data, variabel, dan switch case telah terpenuhi. Nah, untuk kepada tutornya, Bapak atau Bu Tutor, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya siap menerima masukan ataupun penilaian lebih lanjut dari Bapak Ibu tersebut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.